Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang distilasi pada mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 ini. Setelah kita kemarin atau pada video sebelumnya ya, kita membahas tentang single stage liquid vapor counter current. Sekarang kita akan membahas perhitungan jumlah plate destilasi yang multi stage ya, dengan metode Meckel-Thiele. Nah, nanti kita akan bahas hingga ini kondensor dan reboiler ya. Nah, distillation with reflux and Meckel-Thiele method. Nah, pasti Mas-Mbak sudah pernah mendengar istilah rektifikasi atau fraksionasi ya. Nah, jadi rektifikasi atau fraksionasi ini adalah suatu sistem di mana nantinya liquid hasil distilasi itu akan dikembalikan ke dalam sistem. Nah, pengembalian ini namanya reflux. Bila reflux terjadi, itu namanya rektifikasi atau fraksionasi. Nah, reflux ini terjadi bisa ketika dia kontinu, bisa ketika distilasinya batch, bisa juga ketika distilasinya itu tray atau plate, bisa juga ketika dia memakai pack tower, packing gitu ya, memakai packing pack tower. Yang penting istilah fraksionasi atau rektifikasi ini adalah ketika ada reflux. Nah, yang penting di sini poinnya ya. Poinnya adalah reflux. Jadi entah itu batch, entah itu continue, entah itu tray, entah itu pack tower, bila ada reflux itu dia namanya rectification atau fraksionasi. Jadi intinya fraksionasi ini tidak hanya continue, bisa juga batch, tidak hanya tray, bisa juga dia pack tower ya. Nah, dia konsepnya seperti multi stage karena dia kontak antara liquid dan vapor lebih intens dengan adanya plate-plate ini atau tray-tray ini ya. Nah, jadi misalkan nggak ada aliran feed ya. Oh, ini feed. Jadi feed, ketika feed itu masuk ya, nanti tergantung feednya seperti apa, apakah feednya itu subcooled atau total liquid, atau dia liquid tapi saturated, atau dia separuh liquid separuh vapor, atau dia saturated vapor, atau dia memang super heated vapor. Nah, tergantung nanti feednya seperti apa kondisinya. Yang jelas nanti akan ada penguapan komponen volatil ke atas, dan komponen yang tidak volatil akan stay pada fase liquidnya dan akan turun ke bawah. Nah, komponen liquid yang volatil atau uap volatil akan naik ke atas hingga dia akan dilewatkan pada kondensor. Nah, sehingga nanti ada perubahan fase dari fase gas ke fase liquid, dan nanti akan ada mungkin bisa jadi ada pengembalian atau reflux, dan sisanya bisa diambil sebagai produk. Nah, nanti di sini biasanya ada valve namanya, kalau nggak salah, kondensor splitter valve kah gitu. Nah, untuk memisahkan antara overhead product dengan reflux. Sementara itu fase berat yang masih liquid akan dialirkan menuju reboiler. Nah, nantinya di reboiler ini liquid tersebut akan dikontakkan dengan steam sebagai sumber panas, sehingga komponen yang volatil yang masih tertinggal di dalam fase liquid ini akan menguap dan akan dikembalikan ke sistem. Sementara bottom product yang terdiri dari komponen yang lebih berat akan keluar sebagai bottom liquid product. Nah, biasanya nanti area di atas plate feed itu disebut enriching, sementara area di bawah plate masuknya feed itu biasanya disebut stripping.
Nah, neraca massanya sama seperti multistage absorpsi kemarin, tapi asumsinya dia konstan molar overflow dan konstan molar overflow. Ya, jadi gini, apa itu konstan molar dan konstan molar overflow ya. Jadi gini, konsepnya adalah jumlah molekul yang berpindah dari fase vapor ke liquid itu sama dengan jumlah molekul yang berpindah dari liquid ke vapor. Jadi perpindahan ini berarti dia berubah fase ya, gitu. Sehingga panas yang dilepaskan oleh 1 mol vapor sama dengan panas yang dibutuhkan oleh 1 mol liquid. Nah, sehingga perbedaan sensitif heat sangat kecil. Jadi yang sangat berpengaruh di sini adalah latent heat ya. Nah, sehingga aliran liquid dan vapor hampir di tiap aliran stage atau di aliran T1, 2, 3 ini hampir sama gitu. Nah, jadi nilai V2 sama dengan V1 sama dengan V3 gitu. Sama pula nilai L0 sama dengan L1 sama dengan L2. Nah, sehingga hal ini menyebabkan nanti operating line pada distilasi itu dia lurus, tidak bengkok. Karena kita menganggap asumsinya adalah konstan molar dan konstan molar overflow. Nah, ini cuplikan satu bagian pada suatu kolom distilasi. Ini satu bagian saja, satu bagian ya. Anggap kotak biru ini adalah N namanya. Nah, kemudian liquid turun ke kotak N, turun ke tray N, dari tray N-1, kemudian dari tray N dia turun menuju tray N+1. Ini liquid. Sementara gas dia mengalir dari tray N+1 menuju tray N, dan dari tray N dia mengalir menuju tray N-1. Sehingga nama alirannya adalah, untuk liquid yang turun dari N-1 menuju N itu adalah nama alirannya Ln-1 yang memiliki fraksi komponen Xn-1. Lalu aliran air liquid yang turun dari N ke N+1 itu nama alirannya Ln, dan fraksi yang di dalamnya adalah Xn. Nah, untuk fase gas ya, fase gas aliran yang mengalir dari N+1 itu namanya Vn+1 yang mengandung fraksi komponen Yn+1, dan gas yang mengalir dari tray N menuju tray N1 itu nama alirannya aliran gas Vn yang memiliki fraksi komponen Yn. Nah, total raca massanya adalah ini ya, input sama dengan output. Nah, inputnya apa? Yang anggap sistemnya atau control surface-nya adalah ini, yang merah-merah ini control surface. Control surface-nya bukan yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini adalah suatu bagian pada satu kolom distilasi. Control surface-nya dianggap adalah yang kotak biru-biru ini. Ini control surface-nya. Berarti yang masuk yang mana? Yang masuk adalah Ln-1 dengan Vn+1. Nah, ini input. Outputnya adalah Ln plus Vn. Ini yang keluar. Nah, neraca massa komponennya tinggal dikalikan dengan fraksi komponen masing-masing. Ya. Nah, itu tadi kan neraca massa pada satu cuplikan kolom distilasi. Nah, bagaimana neraca massa untuk satu kolom distilasi? Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat neraca massa total untuk control surface satu kolom distilasi ini berarti masuk apa? Masukkan heat ya, input sama dengan
output. Inputnya adalah ini ya, feed. Outputnya apa keluaran? Distilat, dan bottom. Nah, sehingga seperti ini kan, feed sama dengan distilat plus bottom. Bottom ini notasinya W. Kemudian komponennya tinggal, racun komponennya tinggal racun massa total dikalikan fraksi komponen masing-masing. Nah, bila nilai W ini, nilai bottom disubstitusi menjadi feed min distilat, maka ini disubstitusi ya, disubstitusi pakai aljabar biasa, sehingga diperoleh rasio D per F sama dengan fraksi feed kurangi fraksi bottom per fraksi distilat kurangi fraksi bottom. Dengan cara yang sama, bila distilat ini saya substitusi menjadi feed dikurangin bottom, maka rasio bottom per feed ya, ini bottom ini biar nggak bingung ya, B ini saya ganti W ya, bottom sama bottom sama dengan fraksi distilat dikurangi fraksi feed per fraksi distilat dikurangi fraksi bottom. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, kolom enriching yaitu berada di bagian atas kolom feed, masuknya feed. Jadi misalkan sini feed masuk, atasnya ini namanya area enriching. Nah, bisa dilihat ya, input sama dengan output. Inputnya apa ini? Yang masuk adalah Vn plus 1 ya. Yang keluar adalah D distilat dan Ln. Nah, ini Ln. Nah, Ln ini adalah liquid dari reflux. Tinggal dimasukkan fraksi tiap komponennya dan ditata ulang atau di rearrangement sehingga menghasilkan ini, persamaan ini. Kemudian Vn plus 1 saya substitusi dengan Ln plus D. Sama kan? Nah, ini kan Vn plus 1 kan sama dengan Ln plus D. Nah, saya substitusi ini Vn plus 1 saya substitusi dengan Ln plus D, Ln plus D. Nah, kemudian baik penyebut maupun pembilang saya bagi dengan D, sehingga didapat nilai ini kan, nah, Ln per D plus D per D, jadinya plus 1. Nah, D per D jadi 1, jadi ini sama juga Ln per D plus D per D atau Ln per D plus 1. Nah, ternyata nilai Ln per D ini adalah nilai R atau rasio reflux atau reflux rasio. Nah, tapi reflux rasio itu tidak hanya bisa dicari melalui Ln per D, tapi bisa juga dicari dengan nilai Ln per V. Tapi kebanyakan yang dipakai di buku maupun di simulasi, reflux rasio itu dicari melalui Ln per D. Tapi terserah, tidak masalah. Dua-duanya ini benar. Tapi biasanya orang menggunakan Ln per D untuk mencari reflux rasio. Gitu. Karena kan sama saja. Karena Ln per V ini adalah total vapor overhead product. Gitu. Nah, mungkin untuk praktikum misalkan itu kan lebih gampang ya, karena kita bisa tahu berapa distilat yang keluar kalau misalkan pakai Ln per D. Gitu. Sehingga persamaan ini bisa saya substitusikan nilai R jadi seperti ini. Yn plus 1 sama dengan R, ya Ln per D ini kan R ya. R per R plus 1 kali Xn ditambah Xd per R plus 1. Nah, persamaan ini seperti persamaan slope. Ya, anggap Yn plus 1 ini adalah Y sama dengan R per R plus 1 itu adalah M, Xn ini X, plus Xd per R plus 1 sama dengan B misalkan.
Berarti M ini adalah slope, ya, ini adalah slope. Sementara XD per R plus 1 adalah intercept. Oke. Nah, sehingga persamaan tadi bisa digunakan untuk menggambar operating line pertama, gitu, yaitu enriching line. Nah, ini ya. Jadi interceptnya ya XD per R plus 1, slope-nya adalah R per R plus 1 atau LM per V atau LM ya, atau L per V ya. Jadi bisa pakai langsung pakai ini R per R plus 1. Nah, kalau kemarin kita absorpsi atau cooling tower, jumlah operating line kan 1. Nah, kalau di distilasi jumlah operating line kita ada 2, yaitu enriching line dan stripping line. Nah, ini masih enriching line. Nah, tadi kita menggambar enriching line ketika kondenser yang kita pakai adalah total kondensor. Dimana maksudnya total kondensor adalah ini, uap yang dihasilkan dimasukkan ke kondensor dan semua uap diubah jadi liquid, diubah fasenya jadi liquid semua, sehingga nanti fase liquid ini ada sebagian yang jadi produk, overhead product atau distillate, ada yang sebagian dikembalikan sebagai reflux ke sistem. Ini adalah ketika kita menggunakan total kondensor. Nah, jenis kondensor yang kedua adalah partial kondensor, di mana ketika uap dari bagian atas atau dari bagian yang volatil itu masuk ke kondensor, tidak semua langsung diubah jadi liquid, tapi hanya sebagian saja, dan liquid itu pun akan dikembalikan sebagai reflux. Sementara vapor yang masih berwujud vapor itu akan dialirkan kembali ke kondensor final yang nantinya akan 100% semuanya diubah menjadi liquid. Nah, ini adalah partial kondensor. Biasanya digunakan when low boiling point of distillate make complete condensation difficult. Nah, biasanya baru memakai partial kondensor. Jadi biasanya kalau partial kondensor berarti kita membutuhkan 2 jenis kondensor. Yang pertama kondensor untuk mengubah fase reflux, yang kedua adalah kondensor final yang fungsinya untuk mengubah vapor jadi overhead product atau distillate. Nah, ini jika kita memakai partial kondensor, maka stage pertama di sini bukan stage nomor 1, tapi dia di sini adalah condenser stage. Baru stage nomor 2 adalah stage pertama, ya. Nah, karena apa? Karena ketika kesetimbangan terjadi antara fase liquid yang merupakan reflux dengan fase gas yang merupakan overhead produknya itu, maka nilai YD sama dengan nilai XD. Di XD ini adalah distillate, produk yang sudah jadi liquid, dan YD ini adalah distillate tapi yang masih vapor dia. Gitu. Nah, sehingga ketika digambar ini nanti gambar pertama di sini dia adalah condenser stage. Baru stage 1 dihitung dari sini, dari gambar kedua ini. Gitu. Tapi kalau dia total kondenser, gambar pertama ini sudah mewakili sebagai stage pertama. Gitu. Nah, operating line yang digunakan persamaannya tetap ya, tapi sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ini equation untuk stripping section atau bagian di bawah
outlet masuknya feed. Nah, ini persamaannya coba saya cek, saya takut ada yang kurang pas. Untuk stripping section VM plus 1, LM plus 1, oke. VM plus 1. Nah, ini ya. VM plus 1 sama dengan LM plus W. Nah, ini awalnya dari raja massa biasa ya, input sama dengan output gitu kan. Inputnya mana ini? Inputnya adalah LM ya. LM kan ini kan control surface, kotaknya ya, control surface. LM ini tandanya kan masuk. Nah, berarti ini inputnya LM sama dengan output berupa VM plus 1 ya, ini kan keluar ya, tanda-tandanya keluar dari garis. VM plus 1 ditambah dengan keluar lagi mana, yaitu W ya, W. Nah, kemudian VM plus 1 sama dengan LM min W. Kemudian tinggal dikalikan fraksi masing-masing komponennya sehingga didapatkan persamaan untuk stripping adalah ini. Persamaan untuk operating line area stripping. Ya, sama seperti tadi ya. Y sama dengan MX itu kan, plus minus gitu kan, B. Nah, karena biasanya yang dipakai untuk proses distilasi itu jenis boiler parsial. Yang dimaksud parsial adalah ketika bagian bottom itu kan liquid. Nah, bagian bottom itu kan liquid, nantinya dia dialirkan ke reboiler. Nah, tapi di dalam liquid tersebut kan tidak 100% pure komponen berat, tapi masih ada komponen-komponen volatil yang tidak ikut jadi uap. Nah, ketika dia di reboiler itu dia nanti akan dikontakkan dengan sumber panas. Biasanya dikontakkan dengan steam. Nah, sehingga apa? Sehingga komponen yang volatil itu bisa dapat menguap kembali. Nah, jadi uap komponen yang volatil itu akan dikembalikan ke dalam sistem, sementara komponen berat yang masih jadi liquid itu akan keluar sebagai bottom product. Nah, reboiler ini itu jenisnya adalah jenis partial reboiler. Sehingga biasanya bila kita menghitung stage ya, jika kita ditanya actual stage, biasanya reboiler ini kita hitung. Jadi misalkan garis segitiganya ini ada 10 gitu, berarti adalah 10 ada 10 actual stage. Nah, tapi kalau ditanya theoretical stage, maka nilainya 10 dikurangi 1, berarti kita memiliki 9 theoretical stage dengan 1 reboiler. Nah, jadi bagian paling bawah pada gambar ini itu adalah reboiler stage ya. Sehingga kalau ditanya ya, misalkan actual stage berarti dia 10. Kalau theoretical stage, nah berarti dia 9 stage plus 1 reboiler gitu. Nah, sampai mana kita berhenti menggambarnya? Sampai dia melebihi atau pas memotong titik XY. Misalkan kita menggambarnya dia masih jauh dari XY atau belum memotong atau melebihi XY, kita harus menggambar lagi gitu. Paling tidak dia harus melewati XY. Nah, kemudian kita menghitung feed stage ya. Nah, bisa dilihat di sini ada feed masuk gitu kan. Bisa jadi dia menjadi uap langsung naik ke atas, atau masih berbentuk liquid sehingga dia turun ke bawah. Raca massa komponen total yang tadi di awal-awal ya, Vx
fxf sama dengan bxd plus wxw. Kemudian, nah, berdasarkan gambar ini diketahui ya, nilai Lm atau liquid yang turun ke bawah itu adalah nilai penjumlahan dari Ln. Ln ini berarti apa? Liquid dari reflux. Liquid dari reflux. Nah, ditambah dengan liquid dari feed, Qf. Nah, untuk ini Vn, nah ini Vn, uap yang ke atas, itu adalah penjumlahan dari Vm. Nah, dari mana nih Vm? Uapnya ini, dia adalah uap dari boiler. Nah, uap dari boiler ditambah dengan uap yang berasal dari feed. Nah, sebentar, ini ada yang hilang sepertinya. Sebentar. Ini ada yang hilang. Nah, ini. Oke. Saya sebut. Oke, mohon bersabar ya. Oke, saya ulangi. Ini adalah neraca massa komponen total satu kolom distilasi yang ada di awal-awal. Oke, kemudian ini adalah persamaan Lm atau liquid yang turun ke bawah adalah penjumlahan dari liquid dari reflux dengan liquid dari feed. Kemudian Vn adalah uap yang naik ke atas yang merupakan penjumlahan dari Vm atau uap dari boiler dengan uap dari feed. Nah, kemudian nilai persamaan Vm, nah Vm sama Vny ini didapatkan dari persamaan yang di atas tadi, yaitu persamaan raca massa komponen ketika dia enriching dan raca massa komponen ketika dia pada kolom stripping. Ya, jadi ini adalah raca massa komponen pada stripping, ini adalah raca massa komponen pada enriching, kemudian raca massa stripping dikurangi raca massa pada enriching sehingga diperoleh seperti ini, ya kan? Vm min Vn gitu kan, Lm min Ln dxd gitu kan, plus W karena ini minus dengan minus, ya, minus dengan minus, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian raca massa yang ini persamaan 2 dan persamaan 3 disubstitusi semua ke persamaan ini, sehingga diperoleh nilai ini, Y sama dengan Q per Q min 1 X min XF per Q min 1. Nah, persamaan ini sama dengan ini kan, persamaan slope ya, gitu. Berarti slope-nya adalah ini, slope-nya adalah Q
per Q-1. Nah, slope ini digunakan untuk menggambar key line nanti. Nah, untuk menggambar key line, untuk menentukan fit itu masuk di stage atau tray nomor berapa. Nah, cara mencari key, nah ini salah satu cara untuk mencari key. Okay, why it can be erased. Sebentar. Oh, tidak bisa dihapus ternyata. Baiklah. Jadi, oke. Kemudian nanti nilai Q-nya itu bisa dicari dengan rumus ini. HV per HF per HV per HL. Ini entalpi ya, rasio entalpi. Nah, bisa dicari dengan ini. Tapi bisa juga dicari dengan cara lain. Nah, bagaimana cara lain itu? Nah, ada di slide selanjutnya. Nah, jadi nilai Q itu bisa ditentukan secara langsung. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa fitnya itu. Nah, bila fitnya itu saturated liquid, nah berarti fitnya itu maksudnya apa? Maksudnya liquid, tapi dia keadaan jenuh, sehingga ketika pada kondisi operasi tertentu dia akan menguap sebagian. Nah, bila saturated liquid, berarti nilai Q-nya adalah 1. Jadi langsung, tidak usah menggunakan rumus entalpi tadi. Gitu. Jadi kalau Q-nya sama dengan 1, berarti garisnya lurus dari XF, memotong garis 45 derajat, lurus ke atas. Itu Q adalah sama dengan 1, atau ketika dia kondisi saturated liquid. Kalau saturated vapor, berarti dia maksudnya apa? Jenisnya uap, tapi dia jenuh. Jadi ketika dia dapat kondisi operasi tertentu, suhu tertentu atau tekanan tertentu, dia akan terkondensasi beberapa gitu. Nah, kalau dia saturated vapor berarti Q-nya 0. Nah, berarti cara menggambarnya tinggal dari XF memotong garis 45 derajat, langsung dia tegak lurus ke sebelah kiri. Nah, ini jika Q-nya 0 atau saturated vapor. Nah, jika dari awal fitnya masuk itu sudah 2 jenis fluida, yaitu vapor dan liquid, berarti nilai Q-nya antara 1 dengan 0. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada tulisannya ya, dia terevaporasi sebagian, menghasilkan 40% liquid dan 60% vapor. Nah, berarti nilai Q-nya adalah 0,4, langsung seperti itu. Jadi bila mengandung 60% liquid, 40% vapor, berarti Q-nya jadi 0,6. Nah, kemudian bila fit merupakan subgroup, berarti kalau subgroup ini berarti dia masuk itu totally liquid. Jadi dia meskipun di kondisi operasi tertentu dia tetap liquid, tidak akan teruapkan gitu. Nah, itu berarti nilai Q-nya lebih dari 1. Seperti ini garisnya. Nah, ini mungkin bisa memakai rumus Q sama dengan HF/HV tadi. Nah, kalau vapor superheated, lawannya subcooled, jadi dia pure uap semua dan tidak ada yang terkondensasi, malah dia mengambil komponen volatil dari liquid yang berkontak gitu kan, berarti nilai Q-nya lebih kecil daripada 0. Dan ini gambar garisnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Yang A ini dia subcooled, jadi fit masuk berupa liquid. Nah, dia tidak akan terevaporasi, malah dia akan menyerap atau mengambil komponen berat dari vapor yang berkontak dengan dia. Ini A-nya subcooled. Kalau B dia saturated liquid. Jadi maksudnya liquid, tapi ketika dia berada pada suatu kondisi operasi tertentu, sebagiannya dia akan jadi vapor, teruapkan gitu. Yang nomor C ini adalah campuran.
Jadi dari awal dia fitnya sudah berubah fase liquid dan fase vapor. Yang D ini adalah saturated vapor. Jadi dia masuknya vapor, tapi kondisi operasi dapat menyebabkan sebagian komponen yang berat itu terkondensasi jadi liquid. Nah, yang E ini dia lawannya subcooled, dia berarti superheated ya tadi. Nah, superheated vapor di mana fit berupa vapor atau uap, dia tidak terkondensasi tetapi dia malah mengambil komponen volatil dari fase liquid yang berkontak dengan superheated vapor ini. Gitu. Nah, ini gabungan dari dua jenis operating line, satu equilibrium line dan satu key line ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menggambar ini, tapi step yang mudah adalah pertama, kalian menggambar dulu enriching line atau key line dulu, terserah yang mana. Mungkin bisa menggambar enriching line dulu dengan cara menggambar patokannya adalah intercept. Nah, kan tadi ada persamaan interceptnya yang kalau nggak salah XD per R plus 1 ya. Nah, itu adalah intercept. Berarti intercept itu ada di sumbu Y sini. Nah, kemudian nilai XD ini sudah ada pasti di soal. Nah, jadi kalian tinggal hubungkan titik XD yang berpotongan dengan garis 45 derajat ini dengan titik pada intercept. Nah, hubungkan dengan garis seret. Nah, jadilah itu enriching line. Nah, kemudian untuk membuat key line, nah tinggal kalian sesuaikan dengan key-nya apa. Kalau key-nya 1 tinggal lurus dari nilai XF memotong sumbu 45 derajat. Jika key-nya 1 tinggal lurus gitu kan. Key-nya 0 tinggal tegak lurus ke samping kiri. Nah, kalau misalkan key-nya nilainya bukan keduanya, berarti kan harus mencari sesuai slope-nya. Misalkan dia slope-nya 0,4 gitu. Berarti tinggal cari gimana? Slope sama dengan delta Y per delta X toh. Nah, slope-nya kan tahu. Slope-nya kan berarti nilai Q-nya itu kan. Nah, kan sudah tahu. Biasanya Q-nya itu misalkan 1 atau 0. Ini pakai rumus yang slope-nya Q min 1 itu. Nah, ini untuk mencari slope. Nah, jadi misalkan kalian menentukan dulu delta X-nya berapa. Misalkan delta X-nya dari sini ke sini ya. Ini delta X. Delta X tahu, nilai slope tahu, kan tahu nilai delta Y. Nah, berarti delta Y-nya didapat dari perkalian delta X dikalikan slope M. Misalkan delta Y-nya segini gitu ya. Nah, tinggal kalian hubungkan titik ini dengan titik ini. Set garis gitu kan. Jadilah key line. Tapi nggak usah sampai ujung-ujung sekali ya, cukup sampai sini aja, apa yang lain dihapus. Jadilah key line. Nah, kemudian perpotongan antara key line dengan enriching ini bisa kalian jadikan patokan untuk menggambar stripping operating line hingga patokannya nilai XW. Nah, jadi kenapa kalau dalam distilasi itu XW, XF, XD itu pasti diketahui karena gini, ketika kalian menghitung distilasi itu pasti kalian sudah ada data XD, XV, XW. Karena apa? Distilasi itu biasanya adalah proses pemisahan terakhir ya. Proses pemisahan terakhir. Nah, nilai XF pasti didapat dari raca massa unit operasi sebelum distilasi. Nah, ini pasti diperoleh dulu. Karena ini pasti dari raca massa alat sebelumnya atau proses sebelumnya, XF.
Nah, untuk XD yang menentukan itu kalian. Karena apa? Karena ini adalah proses separator akhir, proses pemisahan akhir, maka berarti kan keluarannya ini pasti produk. Nah, pasti nilai XD ini kalian harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi produk yang kalian inginkan, gitu. Begitu pula nilai bottom XW. Entah itu produknya itu XD, entah itu produknya XW. Kalau kalian menghitung distilasi, kalian harus men-set dulu berapa fraksi feed, berapa fraksi distilat, berapa fraksi bottom. Jadi untuk menghitung distilasi itu tidak bisa kita menghitung neraca masanya untuk neraca massa ataupun juga kita menghitung operating line ini untuk mencari XD itu jarang. Malah nilai XD, XW, dan XF itu sudah di-set terlebih dahulu. Karena ini semua sudah ada ya, XF dan pasti dari neraca massa alat sebelumnya, XD ini pasti sesuai dengan spesifikasi produk kalian. XW pun seperti itu, biasanya juga sesuai spesifikasi produk. Jadi ini pasti ada duluan. Jadi kenapa untuk mencari atau menggambar enriching line, stripping line, key line, itu semua patokannya dari nilai XD, XF, dan XW. Nah, kemudian tinggal menggambar kotak-kotak ini ya, bukan kotak ini, segitiga-segitiga ini ya. Nah, biasanya dihitung dari atas untuk stage 1. Jadi sama seperti cooling tower ya, kan kalau cooling tower equilibrium juga dari atas gitu kan. Kalau bedanya cuma yang di daerah absorpsi equilibriumnya di bawah toh, sehingga perhitungan stage 1 dari bawah. Kalau ini sesuai ya, stage 1 dari atas ya, sesuai sama gambar kolom distilasi. Stage 1 dari atas, ini juga berarti dari atas nomor 1, 2, 3, 4 hingga dia pas XW atau melebihi XW. Masih ingat seperti absorpsi kemarin ya, kalau dia melebihi XW tinggal mencari rasionya saja. Misalkan ini kan kelebihan, XW-nya sekitar di sini, berarti tinggal mencari rasio antara jumlah luasan area di dalam XW per total luasan area, baik yang di dalam XW maupun yang di luar XW gitu. Jadi ini sekitar mungkin 7,75 mungkin ini, kalau dilihat harganya mungkin 7,75 tray atau 6,75 stage atau tray plus 1 reboiler. Nah, ini adalah contoh soal 1141. Sebuah campuran liquid mengandung benzen dan toluen, benzen A, toluen B, didistilasi menggunakan power fraksionasi pada tekanan 1 atm. Feed berupa 100 kg mol per jam liquid mengandung 0,45 mol benzen dan 0,55 mol toluen. Masuk pada suhu 327,6 Kelvin. Distilat mengandung 90% komponen benzen, sisanya toluen. Bottom mengandung 10% benzen, sisanya toluen. Reflux rasio adalah 4:1, berarti nilai R ya, R sama dengan 4. Kemudian CP rata-rata feed 159 kJ per kilogram mol, average latent heat sebesar 32,099 kJ per kilogram mol. Hitung kilogram mol per jam untuk distilat, bottom, dan jumlah theoretical tray yang dibutuhkan. Nah, ini adalah data yang sudah ada ya, biasanya ada data empiris ya, ada suhu, tekanan uap komponen A atau benzen, dan tekanan uap komponen B atau toluen. Nah, dan ini adalah fraksi benzen, fraksi toluen. Nah, ini sketchnya, diketahui feed, XF, suhunya, CPL-nya,
kemudian ini adalah rata-rata latent heatnya, rasionya, ditanya berapa distilatnya, diketahui komponen distilat terbanyak yaitu benzen, di sini adalah 0,95 dan benzen pada batu adalah 0,1 ya. Ini harusnya biar nggak bingung XAD gini ya, berarti dia benzen, XAW dia benzen, biar nggak bingung. Nah, raca massa total feed sama dengan distilat produk ya, kemudian raca massa komponen benzen ya, ini benzen, raca massa komponen A ya 100 kali 0,45 bla 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 bla. Nah, kemudian tinggal W nya ini disubstitusi jadi feed minus D gitu kan, yang disubstitusi jadi ketahuan berapa nilai distilatnya, kemudian tinggal dimasukkan kembali nilai distilat ini ke persamaan ini, tapi W nya tetap W, tidak disubstitusi, ketahuan nilai W nya sekian kilogram mol per jam. Nah, kemudian mencari nilai slope. Nah, ini ya, R nya kan tahu 4 ya, 4 banding 1 kan berarti 4 per 4 plus 1 XN, XD nya tahu 4 plus 1 R plus 1 ini 4 plus 1, jadi ketahuan nilai Y sama dengan 0 MX plus 0,19 gini kan, berarti nilai intercept adalah 0,19, slope nya 0,8. Nah, sementara itu sementara itu nilai Q, Q-nya pakai entalpi sehingga dapatkan Q sekian. Lalu slope untuk menggambar Q line, Q per 1 min Q, ketemu slope-nya 6,128. Nah, sehingga silakan menggambar enriching line. Tadi kan ketahuan nilai interceptnya 0,19 ya. Oke, berarti 0,19 sekitar di sini ya. Nah, ini 0,19. Nah, 0,19 silakan ditarik garis seret gitu kan, hingga nilai XD. XD-nya kan diketahui 0,9 ya, 0,9. Nah, XD-nya itu tarik putus-putus sampai 45 derajat. Nah, perpotongan garis ini dengan garis ini dihubungkan jadilah enriching ya. Kemudian mencari Q line. Nah, dari XF dipotongkan lurus ke 45 derajat. Nah, ini dari garis ini kita mencari Q line. Ketahuan tadi slope-nya Q line berapa? 6,128 ya. Berarti M sama dengan delta Y per delta X gitu kan. Berarti M kali delta X sama dengan delta Y. Nah, berarti M-nya 6,128. Silakan kalian cari delta X-nya berapa gitu. Misalkan delta X-nya dari sini ke sini misalkan. Dari berapa nih? Ini XF-nya berapa dari XF-nya? XF-nya 0,45 ya. 0,45 ke 0,6 gitu misalkan. Berarti berapa? Sekitar 0,15. Nah, berarti 6,125 dikalikan 0,15 gitu kan. Jadinya ketemu delta Y-nya berapa. Nah, ketemu delta Y-nya berapa, misalkan delta Y-nya segini gitu misalkan. Delta Y-nya kalian harus, misalkan kalau delta Y-nya ketemu 0,2 ya berarti dari sini, dari titik ini tarik 0,2 sebanyak 0,2 ke atas gitu. Berarti dari 0,45 ke 0, tambah 0,2 berarti 0,65. Nah, kemudian titik ini dan titik ini silakan
garis gitu, jadilah dia key line yang merah-merah ini. Nah, perpotongan antara key line dengan enriching line di sini, perpotongan ini itu jadikan patokan untuk menggambar stripping line hingga nilai XW ini. Nah, jadilah garis-garis ini yang nantinya sebagai patokan untuk menggambar tray-nya ya. Nah, sehingga di sini dapat dilihat tray-nya adalah 7,6 aktual tray-nya, theoretical tray-nya adalah 6,6 tray dan 1 reguler. Nah, dari sini dilihat bahwa key line ini menyentuh tray nomor 5 key line. Artinya bahwa feed pada sistem ini masuk melalui tray nomor 5. Nah, demikian dari kami. Bila ada salah-salah kami mohon maaf. Bertemu di video selanjutnya insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.